Shalom, Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Saya harap kabar kita semua baik-baik saja. Di tengah pandemi COVID-19 ini, virus corona ini, saya harap masing-masing Bapak Ibu sekalian memiliki kabar yang baik. Sehat dalam jasmani, sehat dalam rohani, dan tetap memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya akan membagikan sedikit kesaksian firman Tuhan tentang apa yang membuat saya teguh dalam iman menjadi seorang Kristen. Dengan judul, Siapa Teladan Kita? Tapi sebelum itu, mari kita undang Roh Kudus dalam hati masing-masing pribadi kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami, yang memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar, untuk kembali mendalami kebenaran-kebenaran Tuhan. Kami harap dan kami mohon, biarlah Roh Kudus Tuhan membantu masing-masing pribadi kami, sehingga firman Tuhan ini bisa menjadi satu bekal bagi kami untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakan doa kami ini dalam memutuskan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, siapa teladan kita? Sebagai seorang Kristen, siapa yang patut untuk kita teladani? Saya ingin bertanya kepada masing-masing pribadi kita, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita memiliki seorang idola, orang-orang muda saat ini. Mungkin kita memiliki idola Judika, benar. Atau ada lagi Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Atau banyak hal lagi. Ya, itu saya tidak tahu siapa. Atau banyak lagi Bapak Ibu, banyak lagi. Nah, atau mungkin K-pop, atau segala macamnya. Atau mungkin kita mengidolakan seorang tokoh dunia. Seorang tokoh yang membuat kita termotivasi. Salah satu contohnya adalah Bill Gates. Adalah orang terkaya saat ini di dunia. Mungkin ini memotivasi kita. Dan seringkali Bapak Ibu sekalian, orang-orang muda sekalian, orang yang kita idolakan seringkali mempengaruhi hidup pribadi kita. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kita idolakan seringkali kita lakukan, kita ulangi dalam kehidupan kita karena kita menyukai hal itu. Sekarang saudara-saudara sekalian, siapakah kita? Sebelum mengetahui siapa yang patut kita teladani, kita harus mengetahui siapakah kita dan apa yang kita butuhkan. Saudara-saudara, kita adalah Kristen. Mengapa kita menjadi Kristen? Atau mungkin ada orang-orang Advent. Mengapa kita harus menjadi seorang Advent? Saudara-saudara sekalian, saya menjadi Kristen, saya menjadi Advent sejak saya lahir. Ibu saya juga terlahir sebagai seorang Advent, sebagai seorang Kristen. Tetapi ayah saya terlahir dari keluarga Islam. Dan ayah saya sendiri adalah seorang Islam. Tetapi ada satu hal yang membuat saya yakin bahwa kepercayaan yang ibu saya pegang sejak dia lahir adalah kepercayaan yang benar. Ada sebuah kebenaran yang benar, yang patut untuk dipertahankan dan patut juga untuk kita kabarkan, untuk kita saksikan kepada banyak orang. Saudara-saudara sekalian, mungkin banyak di antara kita juga memiliki pengalaman yang sama seperti pribadi saya. Orang tuanya HKBP, orang tuanya Protestan, tetapi kita memiliki kerinduan untuk mengetahui kebenaran itu sebenarnya. Advent salah satu agama yang benar, satu-satunya agama yang benar yang saya ketahui hingga saat ini. Mengapa Advent adalah agama yang benar? Sekarang kita masuk kepada siapa yang patut untuk kita teladani. Tadi kita adalah Kristen. Betul Bapak Ibu sekalian? Kita adalah Kristen. Apa arti Kristen itu sendiri? Kristen adalah pengikut-pengikut Kristus. Yang artinya orang-orang Kristen adalah orang-orang yang mengikuti Kristus. Dalam Instagram, para followers adalah orang-orang yang menyenangi, orang-orang dikatakan sebagai fans dari orang yang di-follow itu sendiri. Kita adalah followers Yesus. Kita adalah fans Yesus, yang artinya kita harus melakukan sama, kita harus meneladani apa yang Yesus lakukan. Saudara-saudara sekalian, sekarang Bapak Ibu sekalian tahu, orang-orang muda sekalian tahu apa yang dilakukan oleh Yesus? Saudara-saudara sekalian, kita bisa buka dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, Yesus berkata,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Saudara-saudara sekalian, Kristen adalah salah satu pilihan yang tepat untuk diselamatkan. Menjadi Kristen adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi Kristen yang seperti apa, saudara-saudara? Kita bisa lihat ketika Yesus kecil. Kita bisa buka dalam Lukas 2 ayat yang 41. Lukas 2 ayat 41. Mungkin Bapak Ibu sekalian atau orang muda mempunyai Alkitab, mungkin elektronik atau Alkitab yang seperti saya miliki saat ini. Mungkin kita bisa buka dalam Lukas 2 ayat 41. Dalam perikop itu dijelaskan tentang masa kanak-kanak Yesus. Seperti apa Yesus ketika anak-anak? Yesus dikatakan adalah anak yang penurut. Bahkan ketika dia bertumbuh dengan hikmat dan penyertaan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, satu hal lagi yang perlu kita garis bawahi dari perikop ini. Yesus adalah anak yang rajin berbakti, rajin datang ke gereja pada hari Sabat. Saudara-saudara sekalian, Yesus satu-satunya teladan yang sempurna yang bisa kita lihat dalam Alkitab. Yang pertama, dia melakukan firman Tuhan. Hari Sabat adalah firman Tuhan karena dia terdapat dalam Alkitab. Kita bisa juga lihat secara jelas dalam hukum Taurat. Hukum Taurat yang keempat dikatakan, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Keluaran 20 ayat ke-8. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Saudara-saudara sekalian, Yesus melakukan hal itu. Dan bukan hanya hari Sabat saja yang dituruti oleh Yesus, tetapi hal-hal yang lainnya. Semua firman Tuhan dia lakukan. Maka dari itu dikatakan, Yesus adalah salah satu teladan, satu-satunya teladan yang sempurna. Hal yang lain, ketika Yesus beranjak dewasa, bahkan sebelum kematiannya, apa yang Yesus ajarkan pada kita? Kita bisa lihat sebelum Yesus mati, dia didatangi oleh para tentara-tentara Roma. Lalu salah satu tentara Roma itu berusaha untuk menarik Yesus. Tetapi Petrus, yang kita tahu dia orang yang suka tergesa-gesa, orang yang sering meluapkan isi hatinya, tergesa-gesa tanpa harus berpikir. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus mengambil sebilah pisau dan memotong kuping para tentara-tentara itu. Seorang tentara itu. Kita lihat saudara-saudara. Ketika Petrus memotong kuping tentara yang berusaha untuk membunuh Yesus itu. Apa yang Yesus lakukan? Yesus memarahi Petrus. Padahal dalam pandangan kita sebagai manusia, Petrus sangat baik. Karena dia berusaha untuk menyelamatkan Yesus dari cengkraman tentara-tentara itu. Tapi Yesus berkata bahwa itu adalah hal yang salah. Yesus mengambil kuping tentara itu dan kembali menempelkannya. Sungguh kasih yang luar biasa, saudara-saudara. Dalam perikop itu juga bisa kita lihat bahwa Allah berkata, Yesus berkata, kasihinilah musuh-musuhmu. Saudara-saudara sekalian, kita dianjurkan untuk memiliki kasih. Bahkan dalam 1 Korintus 13 dikatakan, percuma aku bisa berbicara dalam segala bahasa. Percuma aku memiliki hikmat yang berlebihan, yang besar. Tetapi jikalau aku tidak memiliki kasih, aku sama saja seperti gong yang berbunyi. Sekarang Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang yang memiliki hikmat, yang bijaksana mungkin, atau berpengetahuan. Salah satu contohnya adalah Charles Darwin. Tetapi mereka tidak kenal dengan Tuhan. Mereka tidak tahu apa itu kasih. Mereka tidak melakukan kasih itu sendiri. Ini hal yang sangat salah, saudara-saudara. Jangankan orang-orang di luar sana. Dalam gereja kita sekarang, kita temui banyak orang-orang berhikmat yang tidak memiliki kasih. Hal yang ketiga, yang diajarkan Yesus sebelum kematiannya, yaitu adalah seruan terakhir. Apa seruan terakhir Allah? Apa panggilan terakhir Allah untuk kita? Yaitu tertulis dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Pergilah dan ajarkanlah, serta sesudah kita mengajarkan kebenaran itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, sangat luar biasa. 3 hal yang patut untuk kita teladani dalam kehidupan Yesus. Yang pertama, ketika dia anak-anak, ketika dia masih muda, bahkan ketika dia sudah mati, dia masih memberikan sebuah teladan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai Advent harus melakukan teladan itu.
Karena seperti yang tadi dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, keselamatan kita hanya melalui Yesus Kristus, yang artinya kita harus melakukan apa yang Dia lakukan untuk diselamatkan. Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk bermain-main atau bersenang-senang. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Bukan hanya melalui kematiannya di kayu salib, tetapi sejak Dia lahir, Dia sudah menunjukkan satu teladan untuk menyelamatkan umat manusia. Kita sebagai umat akhir, baiklah kita menjadi Kristen-Kristen yang baik. Kita menjadi umat-umat Allah yang setia hingga kedatangan Dia yang kedua kali. Dan bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini firman Tuhan yang bisa saya bawakan. Tuhan memberkati. Shalom.